warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia, NPM 21100705300167 dari kelas Manajemen D, dan mata kuliah yang akan kita bahas kali ini yang menyangkut dengan ekonomi manajerial yang dibimbing oleh Ibu Rina Febriani, SE MSI. Tugas yang kita bahas kali ini yaitu mengenai teori biaya. Nah, seperti yang kita lihat, yaitu pembahasan kita kali ini mengenai tentang teori biaya. Kita akan mengenal apa-apa saja yang terdapat dalam teori biaya. Kita akan mengulik seperti contoh dan lain sebagainya. Agar lebih dipahami, lebih baik kita mengenal dulu judul pokok pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai teori biaya. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang teori biaya, yang pertama kita akan mengenal dulu konsep biaya. Dari semua hal yang kita lakukan di bumi ini atau yang perlu kita ketahui, kita perlu dulu mengetahui konsep dari apa itu yang patut kita ketahui. Terutama yaitu konsep biaya atau biaya kos, yaitu nilai suatu pengorbanan atau memperoleh suatu hasil dari tujuan tertentu. Pengorbanan di sini yang dimaksud adalah uang, barang, tenaga, pikiran, waktu, dan kesempatan. Nilai uang dari suatu input atau faktor produksi untuk menghasilkan suatu produk, yaitu barang atau jasa. Baiklah, setelah kita mengetahui dari konsep suatu biaya itu, selanjutnya kita akan mengetahui yaitu tentang jenis biayanya. Pengaruhnya terhadap perubahan skala produksi atau output. Contohnya yang pertama yaitu biaya tetap. Di dalam biaya tetap ada poin-poin yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, biaya untuk faktor produksinya adalah tetap. Yang kedua, secara relatif tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi atau output. Dan yang ketiga, tetap harus dikeluarkan terlepas apakah pelayanan yang diberikan. Dan sebagai contohnya yaitu nilai rupiah gedung, tanah, kendaraan, peralatan medis, dan lahan parkir. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui apa-apa saja yang terdapat dalam biaya tetap dan juga contohnya. Sekarang yang kedua kita masuk dengan biaya variabel, yaitu variable cost sama dengan FC. Yang pertama disebut sebagai biaya rutin, volumenya dapat direncanakan terlebih dahulu. Dan yang kedua, volume biayanya dipengaruhi oleh banyaknya produksi atau output. Sebagai contoh yaitu biaya obat, makanan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, kita masuk dengan biaya semi variabel. Yang pertama yaitu biayanya dioperasikan barang investasi. Yang kedua, relatif tidak terpengaruh dengan jumlah konsumen atau produksi. Sebagai contohnya yaitu biaya gaji pegawai tetap. Baiklah, setelah kita mengetahui 3 poin dari perubahan skala produksi atau output, sekarang kita akan mengetahui lama perubahannya. Yang pertama, kita masuk kepada biaya investasi. Yang dalam frame investasi yaitu yang terdapat biaya yang penggunanya dapat berlangsung untuk waktu lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, hampir sama dengan biaya tetap. Dan contohnya yaitu biaya pembangunan gedung dan pembelian mobil. Selanjutnya, biaya pemeliharaan. Yang terdapat dalam poin biaya pemeliharaan yaitu biaya yang fungsinya dipertahankan atau diperpanjang kapasitas barang investasi. Sebagai contoh yaitu biaya pemeliharaan gedung, alat medis, alat kantor, dan kendaraan. Baiklah, sekarang kita masih masuk dalam lama pembangunannya tadi. Selanjutnya setelah biaya investasi, pemeliharaan, sekarang kita masuk yaitu biaya operasional. Poin-poin yang ada dalam biaya operasional yaitu yang pertama, biaya untuk melaksanakan proses produksinya bersifat habis pakai dalam waktu relatif singkat, kurang lebih sekitar 1 tahun. Dan yang kedua, hampir sama dengan biaya variabel. Dan yang ketiga, biaya operasi sering disebut dengan biaya pemeliharaan, mempertahankan nilai barang investasi agar tetap berfungsi. Sebagai contohnya yaitu biaya makan, biaya obat, dan biaya rekening dan gaji pegawai. Baiklah,
sekarang kita masuk ke dalam kompleks yang ketiga, yaitu dalam kaitannya dengan biaya satuan. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu biaya langsung, yaitu direct cost. Yang pertama poin di dalamnya, biaya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada konsumen atau pasien. Dan yang kedua ditempatkan pada unit-unit pelayanan konsumen, yaitu unit produksi. Sebagai contohnya yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh unit rawat jalan, rawat inap, laboratorium, operasi, dan gawat darurat. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung atau direct cost, yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada konsumen atau pasien. Sebagai contohnya yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh sebagian administrasi dan keuangan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke biaya depresiasi atau penyusutan, yaitu biaya yang timbul akibat terjadinya pengurangan nilai barang atau investasi. Sebagai contohnya yaitu AIC sama dengan LLC dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat T per L. AIC biasa disebut itu Unused Investment Cost atau barang biaya penyusutan per tahun. LLC bisa disebut Initial Investment Cost atau nilai RP awal suatu barang atau jasa. R bisa disebut laju investasi rata-rata. T bisa disebut masa pakai alat, dan L masa hidup alat atau barang. Sebagai contohnya itu harga pembelian alat VS6 Rp 100 juta sudah dipakai 2 tahun. Masa hidup alat diperkirakan 10 tahun. Baiklah, sekarang kita masuk ke biaya marginal atau marginal cost sama dengan MC. Biaya marginal adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi suatu unit output atau produksi. Poin-poin yang ada dalam biaya marginal yaitu besarnya biaya yang diperlukan untuk meningkatkan produksi satu unit. Yang kedua, MC sama dengan dalam kurung TCN dikurang TCN min 1 kurung dibagi N sama dengan jumlah produksi. Sebagai contohnya yaitu bahan baku, biaya mesin produksi. Baiklah, tadi kita sudah banyak mengetahui apa-apa saja poin yang dalam teori biaya. Sekarang kita masuk yaitu pusat biaya. Ada segitiga di sini, yaitu berarti ada poin-poin terdapat dalamnya, ada 3 macam poin. Yang pertama, unit fungsional, di mana biaya-biaya tersebut digunakan. Yang kedua, unit produksi adalah unit-unit di mana pelayanan kesehatan yang dihasilkan. Dan yang ketiga, unit penunjang adalah unit yang tidak langsung memproduksi produk layanan kesehatan. Baiklah, dari pusat biaya tadi bisa kita ambil contohnya dari rumah sakit. Rumah sakit memiliki unit produksi yaitu laboratorium, radiologi, UGD, ICU, unit kamar operasi, dan rehabilitas medis. Yang kedua yaitu unit penunjang. Yang terdapat dalam unit penunjang yaitu unit pimpinan atau direksi RS. Selanjutnya unit pemeliharaan, laundry, dan dapur rumah sakit. Baiklah, dari apa-apa yang kita ketahui tadi bisa kita ambil kesimpulannya yaitu hubungan-hubungan biaya memainkan peran kunci dalam hampir semua keputusan manajerial. Konsep-konsep biaya menunjukkan hubungan antara beberapa hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Walaupun konsep biaya relevan berbeda untuk satu keadaan dengan keadaan lainnya, tetapi ada hubungan umum yang ditemui dalam analisis biaya tersebut. Yang pertama, biaya relevan biasanya didasarkan pada konsep penggunaan alternatif. Dan yang kedua, biaya relevan dari sebuah keputusan hanya mencakup biaya-biaya yang dipengaruhi oleh tindakan yang sedang dilakukan. Baiklah, yang dimaksud dengan analisis biaya produksi pada kali ini yaitu menentukan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau biasa disebut variabel. Itulah ringkasan dari teori biaya yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Banyak salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.